Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat datang pada program On Target. Kali ini kita akan membahas tentang benih ilahi. Pemirsa, pada umumnya, terutama gereja-gereja Pantekosta Karismatik, selalu mengajarkan tentang berkat-berkat jasmani, kemakmuran, bahwa hidup ini akan diberkati, dan sebagainya. Lalu, mati, masuk surga. Atau banyak juga yang berpatokan pada bahwa musik itu harus mengangkat, musik itu harus sedemikian rupa membuat pemirsa atau jemaat menjadi nyaman. Jadi apa yang diutamakan? Emosi dan euforia. Pemirsa, jika saudara tidak mendapatkan berkat seperti apa yang dikhotbahkan oleh di mimbar, atau masalah Anda tidak selesai dalam menghadapi semua pencobaan hidup ini, saudara pasti akan kecewa dengan Tuhan. Karena apa yang dijanjikan di atas mimbar belum tentu sama, karena apa yang dikhotbahkan belum tentu sesuai dengan kebenaran dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada dua macam kirbat anggur. Hal ini dapat pemirsa lihat dari Matius 9 ayat 17, yaitu mengenai kirbat yang baru dan kirbat yang lama. Manusia tidak pernah bisa terlepas dari apa yang namanya kebudayaan. Demikian pula dengan gereja, saudara-saudara. Ada gereja yang lebih kepada kebudayaan klasik Eropa. Ada gereja yang lebih pada kebudayaan Amerika. Yang kebudayaan Eropa lebih cenderung jemaatnya, saudara lihat, berpakaian rapi, sopan. Lain pula dengan yang kebudayaan Amerika yang kadang-kadang pengkhotbahnya pun memakai jin yang robek, kaos oblong, dan itu gaya urakannya orang-orang Amerika. Pemirsa, agama Kristen tidak pernah terlepas dari kebudayaan-kebudayaan ini. Saudara lihat, contohnya di Brasil. Apakah mereka tidak percaya Yesus? Mereka percaya Yesus. Mereka lagi Paskah dan Natal, mereka mengeluarkan patung salib Yesus, dan mereka mengarak-arak dan menyembah kepada Yesus. Nah, itulah yang terjadi di dalam kebudayaan. Saya ingat, saudara, perkataan daripada anak dari teman saya. Dia mengatakan begini kepada mamanya, "Mama, kenapa saya ini beragama Kristen? Apakah saya ini terlahir dari keluarga Kristen? Bagaimana kalau saya bukan terlahir dari keluarga Kristen? Apakah saya akan beragama Kristen?" Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada saudara. Apakah saudara ini produk dari suatu budaya, atau ada sesuatu yang lain yang merubah hidup saudara? Budaya mempunyai sifat yang demikian. Budaya dapat ditransfer, dapat dialihkan kepada seseorang, dan budaya pula itu bisa ditarik dan dirubah. Jadi, demikian pula halnya dengan budaya agama Kristen itu sendiri. Jadi, orang bisa mempercayai agama dengan hanya mendidik atau produk daripada budaya. Tapi tidak ada pertumbuhan sama sekali. Mungkin suatu saat dia bisa pergi ke agama lain. Itulah sifat budaya. Firman Tuhan mengatakan selalu, di contoh yang Tuhan katakan, di 4 macam tanah yang Tuhan Yesus katakan, yaitu benih yang ditanamkan di tanah tersebut yang bertumbuh.
Pertanyaannya saudara, apakah benih yang ditanamkan itu? Benih yang ditanamkan itu adalah benih firman Tuhan, benih ilahi. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 10 ayat 17, yaitu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Apa itu? Jadi iman timbul daripada benih firman Tuhan, yaitu benih ilahi. Benih ilahi itu dikatakan di firman Tuhan ini apa? Iman timbul dari pendengaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu dikatakan adalah rema. Rema adalah firman Tuhan yang bertumbuh di dalam hati manusia. Apa yang bertumbuh di dalam hati manusia? Benih selalu menghasilkan buah sesuai dengan jenisnya. Kalau kita menanam mangga, tidak mungkin tumbuh rambutan. Jadi kalau benih ilahi itu tumbuh, tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang bukan rencana Tuhan. Jadi iman selalu berhubungan dengan rencana Tuhan. Kalau bukan rencana Tuhan, pasti rencana manusia. Dan itu jelas bukan iman. Itu namanya diiman-imani. Tidak mungkin itu disebut iman di dalam firman Tuhan. Pemirsa, manusia selalu berpikir begini, saya mengimani mobil baru, rumah baru, dan kekayaan, dan sebagainya. Tapi benih ilahi itu mengandung rencana ilahi yang luar biasa, yang pasti lebih besar daripada kekayaan dan kemuliaan dunia ini. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia dan melihat siapa yang bersungguh hati terhadap Dia. Dan Tuhan akan mencurahkan kekuatannya kepada dia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Selamat berjumpa kembali dalam program On Target berikutnya pada waktu dan jam yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.